Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Khawatir Indonesia jadi target operasi intelijen internasional lewat penindakan teroris berbau agama. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme, dijelaskan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Demikian yang dijelaskan oleh anggota DPR RI fraksi Gerindra, Fadlizon dalam acara catatan demokrasi bertajuk Densus 88 dituding Islamofobia pada Selasa malam 12 Oktober. Menurut Fadli, dengan definisi terorisme sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang, sama sekali tidak tertuju pada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, mantan Wakil Ketua DPR RI ini khawatir Indonesia menjadi korban dari operasi-operasi internasional melalui jaringan intelijen untuk memporak-porandakan persatuan bangsa lewat isu agama dan menjadikan rakyat sebagai etalase dalam kerja kontra teroris. Sementara mereka sendiri sekarang ini sudah mulai meninggalkan. Menurut Fadli, penindakan terorisme di Indonesia saat ini dianggap menyudutkan umat Islam di Indonesia dan mengganggu persatuan bangsa lantaran klaim terorisme selalu tertuju pada pemeluk agama Islam. Islam kita sudah moderat, demikian kata Fadlizon. Seperti diberitakan bahwa Komisi 1 DPR RI Fadlizon baru-baru ini membuat narasi Densus 88 anti-teror dibubarkan. Ia menyebut pembubaran Densus 88 itu karena berangkat dari Islamofobia. Fadli menyebutkan rakyat Indonesia terutama umat Islam sering menjadi sasaran kampanye Islamofobia padahal sangat moderat. Rakyat Indonesia ini apalagi umat Islam seringkali menjadi sasaran dari kampanye Islamofobia adalah masyarakat yang sangat moderat. Ujarnya dalam sebuah acara talk show dikutip dari YouTube TV One News Rabu 13 Oktober. Dia menyebut dari tahun 1945 sampai 2002 tidak ada bom bunuh diri di Indonesia, meski ada kejadian sesekali. Bahkan ketika melawan Belanda tidak pernah ada bom bunuh diri. Jadi kalau dilihat narasi ini baru mulai tahun 2001. Menurutnya jika ingin Indonesia mendapatkan investasi atau turis, maka harus ada keterbukaan bahwa negara aman. Jangan ditakut-takuti oleh terorisme, jadi apa betul mereka itu adalah teroris yang sebenarnya? Apa mereka ini diprovokasi untuk menjadi teroris? Ada juga dalam istilah planted agent, jadi agen-agen yang ditanam di kelompok teroris sebetulnya merekalah yang menggerakkan sendiri. Mereka yang biasanya merekrut dan juga membiayai, kata Fadli. Menurut Fadli, aksi terorisme memang harus diberantas, namun kegiatan tersebut jangan dijadikan sebagai komoditas. Narasi semacam ini tidak akan dipercaya oleh rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia juga sudah berubah, sebaiknya Densus 88 dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas tapi jangan menjadikan komoditas. Ia juga berpendapat rakyat Indonesia tidak ada yang berbakat menjadi teroris kecuali ada dorongan ataupun diprovokasi. Waduh, BIN diduga disusupi hacker Cina menyusup ke jaringan internal. Hacker atau peretas Cina diduga telah menembus dan menyusup ke jaringan internal setidaknya 10 dan kementerian serta lembaga pemerintahan Indonesia. Disebutkan komputer milik Badan Intelijen Negara atau BIN juga diduga telah disusupi. Hal ini terungkap dari laporan Insight Group, Divisi Penelitian Ancaman Record Future, sebagaimana diwartakan oleh The Record 10 September 2021. Menurut laporan tersebut, penyusupan ke BIN itu dikaitkan dengan Mustang Panda, aktor ancaman Cina yang dikenal dengan kampanye spionase dunia maya yang tengah menargetkan kawasan Asia Tenggara. Peneliti dari grup Insight pertama kali menemukan kampanye ini pada bulan April tahun 2021. Mereka mendeteksi server Command and Control atau CNC malware Plug X yang dioperasikan oleh grup Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia. Komunikasi ini kemudian ditelusuri kembali ke setidaknya Maret 2021. Titik intrusi dan juga metode pengiriman malware masih belum jelas. Demikian dari laporan grup Insight. Peneliti Insight Group memberitahu kepada pihak berwenang Indonesia tentang penyusupan tersebut pada Juni sampai Juli 2021, namun pejabat Indonesia tidak memberikan umpan balik atau feedback untuk laporan tersebut.
Bin yang merupakan target paling sensitif yang dikompromikan dalam kampanye juga tidak membalas permintaan komentar yang tengah dikirim oleh The Record pada Juli dan Agustus. Sumber yang akrab dengan penyelidikan mengatakan pada The Record bahwa pihak berwenang Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi. Beberapa hari kemudian, peneliti Insight mengkonfirmasi bahwa host di dalam jaringan pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda. Berita tentang upaya spionase dunia maya mengganggu ini muncul ketika Indonesia dan Cina telah membangun hubungan kembali diplomatik yang erat setelah hampir mencapai puncak konflik bersenjata beberapa tahun sebelumnya, terutama karena sengketa wilayah laut. Saat ini sebagai investor terbesar kedua di Indonesia, Cina telah bergabung dengan provinsi di Indonesia selama 2 tahun terakhir untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan dan lebih lanjut pelaksanaan Belt and Road Initiative, sebuah inisiatif kebijakan luar negeri untuk berinvestasi di negara tetangga dalam rangka membangun ikatan politik dan perjanjian perdagangan yang langgeng. Wah, bahaya. Ternyata Cina terbukti akan bangun pangkalan militer di Indonesia. Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense mencatat fakta bahwa Cina memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa Cina tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer, pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir, hingga kendaraan tempur super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negeri tirai bambu punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan juga Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan ASEAN Nikkei Review, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer Cina. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membahas soal kemungkinan Cina membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana Cina untuk pembangunan fasilitas logistik militer. Data itu tercantum di halaman 200 soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina tahun 2020. Ada 5 negara yang menjadi target Cina sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang akan dibangun. Kemudian, yang mencengangkan lagi adalah ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan Myanmar yang juga menjadi sasaran Cina. Kemudian laporan itu juga menyebut bahwa Cina ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma Asia, Cina juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oseania, yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer Cina pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika pada 2017 silam. Menurut laporan lain yang dikutip dari South China Morning Post atau SCMP, pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina sebagai operatornya. Total pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 590 juta US dollar atau setara dengan 8,60 triliun rupiah untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi Cina di kawasan Afrika.